Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Padilla Ayuning Tias, MPD. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kerangka karya tulis ilmiah. Di sini saya Alia Fitria Rahma sebagai moderator dan ada Siti Hodijah Nur Azkia sebagai pemateri kedua dan ada Aisyah Asri sebagai pemateri pertama. Sebelum pemaparan materi berlangsung, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Oke, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Broto Wijoyo dalam Arifin tahun 2008 menjelaskan bahwa tulisan ilmiah adalah karangan ilmiah yang menunjukkan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian atau kajian mendalam mengenai suatu topik tertentu. Karya ini menggunakan metode ilmiah dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengikuti kaidah-kaidah akademis yang berlaku, seperti penggunaan referensi dan penyajian argumen yang logis. Di sini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang disusun secara singkat dan sistematis untuk membahas suatu topik atau masalah tertentu. Tujuannya adalah memberikan pemahaman atau solusi terhadap suatu persoalan berdasarkan kajian teori dan data yang tersedia. Nah, makalah sering digunakan dalam konteks pendidikan seperti untuk tugas perkuliahan, seminar, atau diskusi ilmiah. Nah, yang kedua ada esai. Esai itu menurut Nugraheni tahun 2019 membagi esai menjadi dua bagian gitu. Yang pertama esai ilmiah dan esai sastra. Dalam esai ilmiah, pendapat penulis didasarkan pada hasil penelitian yang objektif. Sedangkan dalam esai sastra, penulisannya itu didasarkan pada kesan dan sikap pengarang terhadap topik yang dibicarakan. Jadi dalam menulis esai, penulis harus mempunyai visi dan pengetahuan yang luas untuk mampu mengungkapkan gagasannya. Selanjutnya ada yang ketiga review buku atau bab buku atau bisa disebut juga artikel. Review buku atau artikel adalah karya tulis yang mengulas, menilai, dan memberikan kritikan terhadap buku atau artikel ilmiah tertentu. Nah, dalam review, penulis tidak harus merangkum isi buku, jadi tidak hanya merangkum isi buku atau artikel gitu, tapi juga memberikan analisis kritis terhadap kekuatan dan kelemahan karya tersebut serta kontribusi yang diberikannya terhadap bidang ilmu terkait. Gitu. Terus yang terakhir ada karya tulis tugas akhir atau bisa disebut juga dengan skripsi. Nah, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Nah, skripsi harus mencerminkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah yang original dengan mengikut metodologi yang yang tepat gitu. Dan penulisan skripsi melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas pemaparan materinya. Lanjut pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Siti Hodijah Nur Azkia. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama ada objektif. Jadi yang dimaksud objektif yaitu berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji kebenarannya. Yang kedua ada sistematis, yaitu disusun secara teratur dan logis dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Yang ketiga ada kritis, yaitu menganalisis informasi secara mendalam dan memberikan penilaian yang objektif. Yang keempat ada original, yaitu mengandung ide-ide baru atau perspektif yang berbeda. Dan yang terakhir ada klarifikasi, yaitu menjelaskan konsep atau permasalahan secara jelas dan rinci. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah terdiri dari 10 struktur. Yang pertama ada halaman. Ada halaman judul, yaitu berisi identitas penulis, judul, lembaga, dan tahun penulisan. Yang kedua ada daftar isi, yaitu menunjukkan bagian-bagian yang terdapat dalam karya tulis. Yang ketiga ada abstrak, yaitu ringkasan singkat isi keseluruhan karya tulis. Yang keempat ada pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kelima ada tinjauan pustaka, yaitu mengulas teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Yang keenam ada metodologi penelitian, yaitu menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk populasi, sampel, sampel, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data. Yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, yaitu menyajikan hasil penelitian dan menganalisisnya secara mendalam. Yang kedelapan ada kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah. Yang kesembilan ada daftar pustaka, yaitu menjelaskan tentang daftar seluruh sumber yang digunakan dalam penulisan. Dan yang terakhir ada lampiran. Ini opsional ya, yaitu menjelaskan tentang data mentah, tabel, gambar, atau dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, ada pemilihan topik, yaitu pilihan topik yang menarik dan relevan dengan bidang studinya. Yang kedua, ada pengumpulan data, yaitu kumpulan data dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Yang ketiga, ada analisis data, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul secara sistematis. Yang keempat, ada penulisan, yaitu menyusun tulisan sesuai dengan struktur karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir itu ada revisi, yaitu melakukan revisi berulang kali untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas tulisan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kia atas pemaparan materinya. Dilanjut dengan kerangka karya tulis ilmiah. Kerangka karya tulis ilmiah umumnya mengikuti struktur yang baku agar penulisan menjadi sistematis dan mudah dipahami. Agar karya ilmiah yang disusun dianggap sah atau benar karena mengikuti peraturan yang berlaku. Karya ilmiah telah ada sejak lama dan artikel serta bentuk lainnya diterbitkan setiap hari. Namun, penulisan artikel ilmiah telah diatur atau ditentukan berdasarkan jumlah bab dan isi di dalamnya. Jadi intinya menyusun kerangka karya tulis ilmiah itu menjadi lebih mudah. Cukup ikuti kaidah sistematika yang ada dan isinya. Kemudian akan disesuaikan dengan topik penelitian yang dilakukan. Nah, supaya lebih mudah dalam menyusun kerangka karya tulis ilmiah ini, maka berikut ada kerangka secara pokoknya,
Yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, yang ketiga kata pengantar, yang keempat ada daftar isi, yang kelima ada bab pendahuluan. Nah, pada bagian pertama ini pendahuluan dan merupakan bab pertama atau ya yang bab pertama pendahuluan merupakan bagian karya ilmiah yang memperkenalkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dan ditelaah secara mendalam oleh penulis. Pendahuluan dalam suatu karya ilmiah biasanya menjelaskan materi atau unsur apa saja yang dibicarakan dan diteliti. Selain itu juga dijelaskan tujuan, wawasan, dan rencana pengembangannya. Jadi dalam laporan penelitian ini, pendahuluan akan berbeda dengan buku pengetahuan umum. Bab pertama ini akan terdiri dari berbagai topik yang menjelaskan segala makna mendasar dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Bagian dalam bab ini ada meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian pertama bab pendahuluan membahas tentang latar belakang permasalahan sesuai dengan namanya. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengapa suatu topik penelitian dipilih di antara topik penelitian menarik lainnya. Nah, terus ada rumusan masalah, yaitu pada struktur ini kerangka penulisan artikel ilmiah ini pada bab pendahuluan terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang menentukan berbagai permasalahan yang akan dicari jawabannya. Terus ada juga hipotesis, yaitu eh, bagian yang menetapkan serangkaian jawaban dan bersifat sementara. Artinya, pada bagian hipotesis, penulisan akan menjelaskan jawaban pertanyaan pada bagian rumusan masalah, dan itu merupakan jawaban sementara. Terus ada tujuan penulisan, yaitu dilanjutkan dengan tujuan penulisan yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan penelitian. Terus ada metode penulisan, yaitu bagian eh, metode penulisan merupakan bagian yang akan menjelaskan metode penulisan yang digunakan oleh penulis. Terus ada manfaat penulisan, yaitu eh, manfaat penulisan ini pada bagian ini akan menjelaskan berbagai bentuk manfaat yang penulis eh, dan pembaca dapat peroleh dari penelitian yang dilakukan. Yang yang selanjutnya, sistematika penulisan. Nah, terakhir pada bab pendahuluan ini terdapat penulisan sistematis yang menggambarkan gambaran keseluruhan isi artikel ilmiah yang disanting. Pada bagian isi akan dijelaskan isi karya tulis, dan pada bagian akhir berisi pemaparan dan pelengkap dan data pendukung penyusun artikel ilmiah. Dilanjut, ada bab landasan teori, yaitu yaitu bab 2. Nah, pada bab 2 ini dalam struktur kerangka karya tulis ilmiah adalah landasan teori. Sesuai dengan namanya, pada bab 2 ini penulis akan menjelaskan teori-teori atau ilmu-ilmu yang mendasari dilakukannya kegiatan penelitian. Pada bab ini dinilai mudah untuk diselesaikan oleh penulis artikel ilmiah karena teori diambil dari buku-buku atau sumber-sumber yang lain yang dijadikan
rujukan atau acuan dalam menyusun artikel ilmiah ini. Hmm, Dilanjut, ada bab 3. Dilanjut, Aisyah. Nah, pada bab ketiga ini, bab penutup, yaitu kesimpulan. Ada kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, pertama bab penutup adalah kesimpulan yang menjelaskan kesimpulan temuan penelitian yang disajikan pada bab pembahasan. Isinya akan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Terus ada saran. Nah, pada bagian ini selanjutnya adalah saran yang berisi saran penulis untuk seluruh bagian template tugas terstruktur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Saran-saran tersebut eh, dapat menjadi masukan dalam proses pelaksanaan temuan penelitian ketika mampu memperbaiki kondisi atau menyelesaikan permasalahan di lapangan. Terus ada eh, daftar pusaka, yaitu eh, daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah disusun sesuai dengan format penulisan tertentu. Misalnya di APA atau MLA dan masih banyak yang lain-lainnya. Sehingga menjadi daftar pusaka yang baik dan benar gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Dilanjut dengan Aisyah, boleh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu memilih topik yang menarik. Nah, topik yang menarik dalam karya tulis ilmiah akan bermanfaat bagi kedua penulis dan pembacanya. Dengan topik yang menarik, penulis akan tertantang untuk menyelesaikan karyanya dengan cepat dan juga akan mendorong kelompok sasaran untuk membacanya. Nah, yang kedua ada disajikan dengan sistematika. Nah, penulisan yang baik harus disajikan dengan cara yang baku, logis, dan menampilkan pemikiran yang runtun untuk memudahkan pembacanya atau penikmat karya tulis tersebut. Nah, yang ketiga ada mengikuti standar yang baik. Karya ilmiah yang baik harus memenuhi standar penulisan yang baku, termasuk aturan tentang format, gaya, dan sistem penomoran. Nah, yang terakhir ada menggunakan dasar rujukan literatur. Nah, penulisan ilmiah harus didukung dengan literatur agar penulisan dapat dipertanggungjawabkan. Eh, Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, boleh di komen di YouTube-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.